Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewane Duren teman-teman. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Oktober tahun 2021 teman-teman. Nah, malam ini kita duduk manis, kita belajar tapi tidak di kebun teman-teman. Kita masuk ruang kelas biar kayak anak sekolah. Kenapa begitu teman-teman? Jadi sekali waktu kita memang harus paham dulu ya, sebelum berkebun itu ya intinya begini, kita harus tahu ya, kita harus tahu teorinya dulu teman-teman ya. Ini penting karena apa, sejak awal ya Dewane Duren sudah concern ya. Concern itu apa ya? Bingung. Concern itu komitmen ya, kayak itu kita sudah menentukan bahwa berkebun itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Nah, jujur teman-teman ya, sampai hari ini saya pribadi itu masih prihatin ya. Karena apa? Di channel kami masih banyak pertanyaan begini. Om, ya, pupuk makro itu apa? Mereknya apa? Pupuk mikro itu apa? Gunanya apa? Sama enggak dengan Gandasil D? Ya, ini dari pertanyaan banyak teman-teman ya. Ya, sampai saya jujur ya rotok kesel jawab. Rotok kesel. Jadi intinya begini teman-teman ya, itu hara makro dan mikro itu adalah basic ilmu dasar dalam kita berkebun teman-teman. Nah, kalau kita nggak tahu pupuk makro itu apa, kemudian pupuk mikro itu apa, ya jangan salah, kalau pohon durian kita ya hidupnya asal-asalan. Pas kalau kebetulannya alamannya bagus, ya tanahnya bagus. Tapi kalau tanahnya kurang mendukung, ya jelek, itu loh. Nah, ya kan? Tadi ada juga yang berkomentar, Om, kemarin yang apa itu duriannya yang di Musangking, yang di pinggir jalan sungai itu bagus meskipun tidak dirawat dengan baik. Betul teman-teman. Ya, tidak dirawat dengan baik tetap tumbuh dan bisa menghasilkan buah. Tetapi ya kemarin mungkin beberapa waktu yang lalu ya ada seorang yang kompeten di bidang perdurian upload sebuah foto Musangking itu jumlahnya 5 macam. Jumlahnya 5 macam dengan warna yang berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Yang membedakan adalah kondisi real tanah di mana durian itu ditanam, agroklimat, dan mineral apa yang kita berikan di dalam pohon durian itu. Nah, itu. Makanya kalau sekedar tanam, iya memang hidup. Tapi nanti buahnya kayak apa ya? Kalau kebetulan ketemu tanah yang mendukung, ya buahnya rasanya bagus. Tapi kalau enggak, ya enggak bisa bagus teman-teman. Karena itu ya sekali lagi ayo duduk belajar ya. Kalau saya bikin video nggak ada pohon duriannya itu ya biasanya sepi teman-teman, nggak ada yang nonton. Bukannya saya pengen ditonton, enggak teman-teman, ini adalah semuanya untuk teman-teman ya, bukan untuk saya. Saya sudah belajar dan sudah saya praktekkan. Tetapi ketika saya membuat video saya tidak di kebun, itu biasanya sepi penontonnya. Padahal ini adalah ilmunya. Itu loh teman-teman. Ini adalah ilmunya. Jadi hara makro itu dibutuhkan oleh pohon durian itu dalam jumlah banyak. Makanya ditulis makro. Ya, makro artinya banyak. Dibutuhkan oleh pohon durian dalam jumlah banyak. Kemudian hara mikro. Karena mikro itu sedikit atau kecil, dibutuhkan oleh pohon durian dalam
dalam jumlah sedikit. Nah, apa saja yang masuk kategori pupuk makro itu apa saja sih kandungannya? Nah, yang pertama N, nitrogen teman-teman. Yang pertama nitrogen. Ya. Yang kedua fosfor. Ya. Yang ketiga kalium. Yang keempat magnesium, kalsium, sulfur. Ya, jumlahnya ada 6. Itu pupuk makro teman-teman. Diperlukan oleh pohon durian dalam jumlah banyak dan itu biasanya terdapat di dalam pupuk majemuk yang namanya NPK. Ya, yang namanya NPK. Jadi kalau teman-teman beli pupuk itu di karungnya itu ada tulisannya. Ya, N-nya berapa, P-nya berapa, gitu, K-nya berapa. Itu ada maksudnya teman-teman. Ya, untuk pertumbuhan nitrogen diperlukan dalam jumlah banyak. Nah, kita harus tahu. Ya, kita harus tahu. Kemudian untuk pembungaan dan pembuahan P-nya sama K-nya besar. Selama ini kan orang tahunya kan NPK ya 16. Bukan. Untuk pertumbuhan cari NPK yang N-nya besar. Itu terdapat pada misalnya kalau produk Yaramila Faster. Ya, kalau produk yang lain yang saya tahu saya ada N-nya yang 20. Kalau nggak salah Mutiara Grower. Ya, ada yang N-nya 20, ada. Nah itu fase pertumbuhan N-nya besar teman-teman. Kita harus tahu itu. Jadi kita beli pupuk itu hanya sekedar disodori orang sales beli pupuk, beli. Ya. Kalau kita mau beli pupuk kita harus tahu pupuk itu kita pakai untuk apa? Fase generatif atau fase vegetatif. Kita harus tahu teman-teman. Jadi nggak ngawur gitu loh. Karena apa? Di luar sana pupuk itu macam-macam teman-teman. Kalau kita nuruti omongannya sales kabeh dituku ya lah ngono. Ya kan? Kalau kita nuruti omongannya sales kabeh dituku. Yang datang ke tempat saya banyak. Tapi saya tanya kandungannya itu apa ketika saya mau beli. Kalau saya sudah pakai, sudah punya, lah ngapain saya beli baru? Ya, itu loh teman-teman. Ya, itu harus paham dulu. Nah, kembali lagi laptop. Pupuk makro dibutuhkan oleh durian dalam jumlah banyak. Ya, pupuk makro apa aja tadi? Apa aja, Pak? Ya. N, natrium, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, sulfur. Itu pupuk makro. Nah, sekarang pupuk mikro. Pupuk mikro itu dibutuhkan oleh durian dalam jumlah tidak banyak, tetapi penting, tidak boleh diabaikan. Gitu loh teman-teman. Tidak boleh diabaikan. Karena apa? Kalau diabaikan juga bermasalah. Ibaratnya begini teman-teman. Ya, di dalam dunia kesehatan kita mengenal 4 sehat, ya 4 sehat, 5 sempurna nanti. Ya, 4 sehat aja dulu. Ya, kebutuhan 4 sehat ada apa? Makro dan mikro plus mikroba. Itu 4 sehat. Nah, 5 sempurnanya panjang kalau diuraikan. Nah, ada yang bertanya, Om, fungsinya nitrogen apa? Fungsinya fosfor apa? Fungsinya kalium apa? Kalau saya terangkan 1 jam nggak selesai. Di Mbah Google sudah banyak. Dibuka aja. Ya, saya menerangkan intinya aja, dasar-dasarnya apa. Ya, kalau manfaatnya misalnya, manfaatnya magnesium itu apa? Kalsium itu apa? Di Mbah Google banyak, teman-teman. Kalau pengen tahu detailnya itu aja dicari. Klik Mbah Google, kalsium, magnesium, nanti akan keluar dijabarkan fungsinya apa. Banyak aku rapal. Saya juga tidak hafal teman-teman. Ya. Kemudian pupuk mikro. Nah, pupuk mikro itu apa? Nah, kita harus tahu apa aja sih pupuk mikro itu. Mangan. Bukan mangan nasi, mangan. Ya. Ferum atau zat besi. Koper atau tembaga, ya, boron, ya,
molybdenum, silika. Itu pupuk mikro. Nah, di mana pupuk mikro itu kita bisa dapatkan banyak produk, tetapi ya, kami pakai di Wani Durian pakai plant katalis dari produknya CNI, plant katalis 2006 teman-teman. Itu yang kami pakai di kebun. Karena apa? Itu kami anggap komplit, hanya kurang silika aja kita tambahi. Ya, kita tambahi silika. Nah, itu pupuk mikro. Kalau ditanya, ya, mangan itu gunanya untuk apa sih? Verum itu gunanya untuk apa? Silika itu untuk apa? Buka mau Google. Di sana jabarannya banyak teman-teman. Ya, tinggal kita niatnya mau belajar enggak? Niatnya mau belajar enggak? Itu aja. Tapi kalau teman-teman ingin berkebun dan ingin kebunnya bagus, ya ayo belajar. Ayo belajar. Sama-sama. Kita sama-sama belajar teman-teman. Saya juga terus belajar. Ya, terus belajar. Ya. Dari ilmu yang saya dapat tadi kita praktekkan. Ya, itu yang paling cepat. Ya teman-teman, jangan sampai ilmu cuma dicatat, nggak dipraktek sesuk lali. Gitu. Jadi ilmu itu yang supaya cepat nantol di pikiran teman-teman, ya, supaya cepat nyantol sini. Itu langsung dipraktekkan, bukan dicatat. Nah, dicatat nanti lali, tapi kalau dipraktekkan enggak. Saya pun sampai hari ini teman-teman ya masih belajar loh. Terutama memasuki masa-masa fase generatif tahun depan. Sekarang saya sudah mulai buka-buka. Ya, saya mulai buka-buka buku. Ya, mulai kita pelajari teman-teman. Karena apa? Ya, kata beberapa teman justru fase generatif inilah menarik teman-teman. Ya, menarik. Nah, itu tantangan buat kami, juga buat teman-teman. Ya, jadi gini teman-teman ya. Intinya kalau teman-teman memang sudah berkomitmen, oh aku pengen berkebun, harus mau belajar. Pahami kebutuhan tanaman kita. Ya, kebutuhannya pokoknya apa? Yaitu hara makro, mikro dan mikroba. Loh kenapa mikroba? Oh, mikroba itu pengurai. Kamu kasih pupuk sebaik apapun, NPK-nya baik, plant katalis baik, gitu teman-teman. Tidak ada mikroba percuma, ya, nggak diure. Kalau nggak diure nggak bisa diserap oleh akar. Kalau nggak diserap oleh akar nggak dimasak oleh daun. Terus apa? Pohonnya kaliren, nggak iso gede. Jadi mikroba itu penting teman-teman. Mikroba. Jadi yang kami anggap 4 sehat tadi, makro dan mikro. Plus mikroba, itulah 4 sehat. Kalau pengen 5 sempurna ada. Mau tak lanjut? Nanti jangan-jangan video saya nggak ditonton. Padahal ilmunya di sini teman-teman. Ilmunya di sini. Tetapi ketika saya membuat video, yang nongol tampang saya, yang nonton sedikit, saya sedikit prihatin. Bukan berarti saya pengen ditonton, tidak. Karena apa? Disinilah teori teman-teman. Teori. Boleh praktek, boleh. Tetapi tanpa didasari teori yang baik, prakteknya di sini ngawur. Kalau prakteknya ngawur, hasilnya yang ngawur bisa nih. Ya, hasilnya ngawur. Nah, 4 sehat, 5 sempurna. 5 sempurnanya apa? Banyak sekali. Ya, kayak aplikasi asam amino, asam humat, humid asid, gitu, biostimulan, zat pengatur tumbuh, biogen, macam banyak. Asam amino macamnya banyak juga untuk fase generatif vegetatif. Banyak. Jadi lihat dibahas iso ngelu dewe. Nah, sekarang yang paling penting adalah kembali lagi ke laptop tadi, pahami hara makro dan mikro. Ya. Pahami dulu ini.
Karena ini dasarnya kita berkebun. Tadi juga ada yang tanya, Pak, itu yang kemarin diupload videonya, durian musangking yang di pinggir jalan itu juga tumbuh subur. Terus apa bedanya dengan video yang tadi? Nah, tak jelaskan. Video yang kemarin, yang musangking di pinggir jalan, saya temukan di pinggir jalan itu teman-teman, itu hanya aplikasinya NPK. Itu pun jarang. Teman-teman perhatikan daunnya, warnanya nggak bisa hijau. Nggak bisa hijau teman-teman. Beda dengan yang diaplikasikan plant katalis. Nah, kalau daun hijau, daun durian itu hijau, ya teman-teman, indikasinya apa? Klorofilnya itu banyak teman-teman, saumbruk klorofilnya banyak. Nah kalau klorofilnya banyak itu ibarat ya, kalau di restoran itu chefnya wakeh ning restoran, sing mau masak akeh. Nah, klorofil padat, kepadatan klorofil itu yang baik untuk fase vegetatif adalah 85%. Ya, tapi kita secara kasat mata bisa melihat daun yang hijau. Karena apa? Alat ukurnya mahal. Dewan durian nggak punya beli, belum mampu beli. Ya. Tapi secara kasat mata bisa lihat. Nah, kalau chefnya banyak, yang masak itu banyak, gitu. Kompor gasnya mentor-mentor, senging ini padang, nutrisinya ada, yang masak ada, nutrisinya ada. Ya pohon durian itu kayak disebul, cepat besar. Mantap. Ya, cepat besar. Ya, jadi itulah teman-teman. Jadi yang harus kita pahami dulu, kembali lagi makro mikro pahami. Kalau ada yang tanya, Om, kalau misalnya plant katalis diganti gandasil D boleh. Gandasil D itu pupuk makro, aplikasinya lewat daun teman-teman. Jadi ya nggak sama. Karena pupuk makro gandasil D itu sama dengan NPK. Kalau NPK dikocor, kalau gandasil lewat daun. Nah, apakah plant katalis itu bisa lewat akar? Bisa, namanya ditugal. Ya, teman-teman ambil sebilah bambu, diameternya kurang lebih 2 inci lah. Masukkan, tancapkan, kemudian plant katalis dimasukkan, ditutup kembali, itu namanya tugal. Ya, slow release, sifatnya dijipui saimit. Namanya slow release. Kalau pengen fast release, hasilnya cepat, spray lewat daun. Ya. Nah, sekarang dengan tutorial ini, video ini, saya berharap ya teman-teman paham apa sih makro itu, apa sih mikro itu. Karena ini penting teman-teman ya. Sekali lagi penting untuk dipahami sebelum kita berkebun durian. Oke teman-teman ya, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringendelu, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Durian berbagi. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.